kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah beriring doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya halaman 14. Halaman 14, hadis nomor 110. Halaman 14, hadis nomor 110. Idza duyyi'atil amanatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila duyyi'atil amanatu, duyyi'at disia-siakan, disia-siakan. Al-amanatu amanah. Apabila disia-siakan amanah, fantadziris sa'ata, fantadir fa maka, intadir tunggulah, as-sa'ata kehancuran. Qala berkata salah seorang sahabat, kaifa idha'atuha, kaifa bagaimana, idha'atuha menyia-nyiakannya, bagaimanakah yang termasuk menyia-nyiakan amanat itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, idza usnidal amru, idza apabila, usnida diserahkan, al-amru suatu urusan, suatu perkara, ila kepada, ghairi ahlihi yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ata maka tunggulah kehancuran. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mengambil berkah dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza duyyi'at disia-siakan, al-amanatu amanah, fantadzir
bagaimana idha'atuha menyia-nyiakannya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, idza apabila usnida diserahkan al-amru suatu perkara ila ghairi ahlihi kepada yang bukan ahlinya, fantazir maka tunggulah as-sa'ata kehancuran. Amanat bahasa kitanya itu adalah tugas. Tugas itu adalah amanat. Suka diartikan titipan. Emang tugas juga hakikatnya titipan. Nitip nih. Nitip, titipan. Tugas. Amanat itu ada dua macam. Satu, ada amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada amanat dari sesama manusia. Ada tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada tugas dari sesama manusia. Itu sama-sama amanat, sama-sama tugas. Apabila kita mudah-mudahan apabila kita bisa melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, dengan segala kemampuan kita, baik itu amanat dari Allah ataupun amanat dari sesama manusia, maka kita disebutnya orang yang amanah. Amanah. Kalau amanah adalah sikap perbuatan kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu amanah orang. Jujur. Kalau amanat adalah tugasnya, beda sedikit amanat dengan amanah. Naudzubillah Bapak dan Ibu, kalau kita menyia-nyiakan tugas, kita tidak melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dengan maksimal, maka kita disebutnya khianat. Khianat. Amanah artinya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik itu tugas dari Allah ataupun tugas dari sesama manusia, disebutnya perbuatannya amanah, orangnya al-amin. Makanya Rasulullah SAW sejak dari remajanya, dari kecil bergelar dan dikenal sebagai orang yang al-amin, karena beliau selalu melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang ditugaskan kepadanya. Amanah. Kalau kita tidak melaksanakan tugas amanah baik dari Allah maupun dari sesama manusia, itu disebutnya kita khianat. Kalau kita bisa melaksanakan tugas, bisa amanah, bisa melaksanakan dan menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, maka ada dua keuntungan besar yang kita dapatkan. Satu, akan mendapatkan keuntungan kemuliaan besar di mana? Di akhirat nanti. Karena itu orang yang melaksanakan tugas amanah baik dari Allah ataupun dari sesama manusia akan mendapatkan pahala, pujian, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapat keuntungan, kemuliaan di mana? Di dunia. Itu masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Kalau kita ingin melaksanakan mendapatkan doa itu, salah satu kuncinya adalah kita harus amanah. Jalankan tugas, jalankan amanah baik dari Allah maupun dari sesama manusia. Oleh karena itu, apabila sesuatu sudah ditugaskan kepada kita, maka usahakan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang menugaskan kepada kita kecewa. Kemudian naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kita tidak melaksanakan amanat dengan baik, khianat namanya, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat, naudzubillah, kita akan mendapatkan kesulitan akibat dari khianatnya kita. Dan juga kita akan mendapatkan kesulitan hidup di dunia. Sulit hidup. Sulitnya itu bisa jadi kita jadi susah, jadi sengsara. Bisa jadi kita jadi tersiksa. Kita jadi tersiksa karena apa? Karena kita khianat. Karena kita khianat. Yang paling sederhana, kalau kita khianat mulu, tidak bisa dipercaya, tidak amanah, maka kita hidup jadi susah. Makna susah salah satunya di situ, rizki jadi jauh. Rizki jauh. Kenapa demikian? Karena orang melihat, jangan nyuruh dia. Ya begitu, saya juga jadi susah. Dulu pernah disampaikan, rizki itu memang dari Allah. Rizki itu sumbernya dari Allah, tapi keluarnya dari manusia. Keluarnya rizki itu dari manusia, sumbernya dari Allah. Seperti halnya air. Air itu asalnya, sumbernya dari sumur, tapi keluarnya dari keran. Rizki sumbernya dari Allah, tapi keluarnya dari sesama manusia. Nah, kalau orang sudah tidak percaya kepada kita, orang sudah tidak percaya kepada kita. Kenapa orang tidak percaya kepada kita? Karena kita khianat. Sering khianat. Punya pengalaman orang menilai kita kagak bener. Dia mah khianat mulu, ujung-ujungnya jadi nggak beres. Nggak ada yang nugasin. Sedangkan amanat itu, tugas itu membawa rizki. Tugas itu membawa rizki. Jadi kalau bapak saudara kita sering dapat tugas dari orang, yakinkan itu dapat rizki, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita ditugaskan orang itu dapat rizki. Semakin banyak orang menugaskan kita, semakin insya Allah dapat kemudahan dalam rezeki. Karena tugas dari manusia bila dilaksanakan membawa rezeki, tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala membawa pahala. Saya punya pengalaman dulu waktu masih di pos pengungsian itu. Ceritanya mengantek sumur. Katanya, Pak, kata saya nanya, mantek sumur siapa itu? Bang Manu. Oh, tapi jangan dia dah. Tuh, lah kenapa? Ya dia mah di sini terima, di sana terima. Ujung-ujungnya ada 4 lubang yang sedang dipantek, ataupun belum ada yang rapi. Ini berantakan, mau berantakan. Dia mah serakah. Mendingan si Anu, dia mah satu-satu selesaikan dulu di sini. Ntar ada yang lain baru pindah. No, kan 4 katanya. Hari ini di sini, Anu sono. Kayak orang punya bini 4 aja. Ujung-ujungnya tuh tukang mantek sumur sepi. Nggak ada yang nugasin. Kalau nggak ada yang nugasin kan, masa iya mantek sumur? Di mana yang nggak nugasin? Ini salah satu contoh dari khianat.
Maka dari khianat itu akan mengakibatkan efek sampingnya kepada kita itu jadi susah hidup, jadi susah. Ada lagi yang khianat itu tukang apaan, sebut saja sesuatu belum dikerjain, Haji saya butuh uang dulu dah, kan kamu kerja di sini, iya kan kita borongannya sekian, saya butuh uang dulu dah, barang 500.000, emang buat apa? Ya ada aja keperluan. Emang si borongannya 3 juta, saya minta dulu 500.000. Itu bapak-bapak udah dikasih 500.000, dikerjain sehari, selanjutnya ya Allah. Jadi kasihannya apa? Kasihannya dia jadi susah hidup. Kasihan kita jadi sulit hidup. Pas, wah dia mah di mana-mana begitu katanya. Subhanallah. Ini yang makanya Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah. Jangan sekali-kali kamu mengkhianati Allah, dan jangan pula mengkhianati amanatikum. Jangan mengkhianati amanat di antara kamu. Jangan dikhianati. Tugas dari Allah, amanat dari Allah, jangan dikhianati. Apa tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadah. Tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Maka alhamdulillah Bapak-bapak jamaah di sini tetap beribadah. Walaupun kita bapak baru pulang dari mana jam 4 pagi baru nyampe, habis Idul Fitri di kampung kena macet sampai sini jam 4 pagi. Terus biar kata baru nyampe jam 4 pagi, ya sholat subuh nggak dikerjain. Jangan sampai habis baru nyampe cuci muka, loh tidur, bangun-bangun jam 8. Nah, katanya sholat subuh, enggak tadi malam baru nyampe jam 4. Baru nyampe jam 4 terus tidur. Jadinya saya nggak sholat subuh. Itu nggak benar begitu. Walaupun baru nyampe jam 4, walaupun baru nyampe jam berapa, subuh mah jangan sampai ditinggal. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sholat subuh berarti kita khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khianat. La takhunullah. Kamu jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akibatnya berat. Mengkhianati manusia saja akibatnya jadi berat, apalagi mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari kesempatan ini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita, semaksimal kemampuan kita, kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mampu, Allah nggak menugaskannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang mampu pergi haji, yang mampu berangkat. Kalau yang nggak mampu pergi haji nggak wajib. Yang wajib zakat, yang mampu zakat, laksanakan zakat. Yang gak mampu zakat, gak usah. Orang miskin yang tidak berzakat tidak termasuk khianat. Tapi kalau kita orang kaya tidak zakat, termasuknya khianat. La takhunullah wa takhunu amanatikum. Asalnya wala takhunu amanatikum. Kamu jangan mengkhianati amanat sesama kamu. Itu tadi, satu, hidup kita jadi susah kalau tidak amanah. Ya Allah, saya punya mantu
Terus temennya itu anaknya nganggur, tolong dong cariin kerja disuruh kerja, dititipin ke teman-temannya yang punya restoran apa ya dah. Terus mantu saya sesekali main ke restoran, lah si anu mana yang saya masukin, saya pecat. Emang kenapa? Bahkan dia duit kasir diambil, bawa pulang. Itu gara-gara khianat. Jadi susah. Jadi susah hidup. Udah kalau nyari kerjaan susah, yang ada tidak dijalankan dengan amanah, jadi susah. Lebih dari itu bukan saja susah, tersiksa. Itu yang di penjara, dihukum, diponis ada 12 tahun, ada 9 tahun, ada 8 tahun. Gara-gara apa? Jawabannya satu, gara-gara khianat. Mudah-mudahan sesudah Idul Fitri ini habis puasa, kita kembali kepada fitrah kita kembali ke normalnya kita. Normalnya kita minum air putih. Kan sebelum puasa kita minum air putih. Di siang hari bulan Ramadan kagak boleh minum air putih. Terus habis lebaran boleh lagi minum air putih lagi. Sebelum Ramadan siang hari makan nasi. Di waktu bulan Ramadan siang hari nggak boleh makan nasi. Selesai Idul Fitri kembali lagi boleh makan nasi. Itu harus kembali ke fitrahnya. Jangan sampai kita nggak kembali ke fitrah. Sebelum Ramadan minum air, habis Ramadan minumnya pertamax, minumnya minyak goreng. Itu berarti kan nggak normal. Ya Allah, minumnya minyak goreng, ada oli, ada solar, sampai truk ngantri itu, nggak dapat, masya Allah. Begitu dapat solar, dapat bang, nggak dibatasin, cuma 100.000, buat berapa kilo ini mah? Itu gara-gara ada orang kagak normal minum solar, minum oli, minum pertamax, minum minyak goreng. Ya Allah, minyak goreng diminum, kan jadi serba salah. Ini kalau sudah khianat, ngeberesinnya jadi susah. Makanya Nabi sabdakan fatfadilisah, kalau disia-siakan amanat dikhianati maka hancur. Kalau sudah hancur benahinnya susah. Kayak kita bangun rumah, renovasi sama bangun dari nol. Kata tukang, mendingan bangun dari kosong Pak Haji. Renovasi mah, waduh, ini buangin corannya aja katanya. Begitu juga di dunia. Kalau udah hancur, udah sama, jadi susah lagi. Minyak goreng ujung-ujungnya dengan kebijakan habis pada diekspor mulu, dibikin keputusan tidak ada ekspor. Kelapa sawit tidak diekspor, stop. Supaya apa? Supaya dipenuhi dulu di dalam negerinya, supaya minyak goreng jadi di stop, nggak ada ekspor. Waduh, yaudah mudah-mudahan murah, ujung-ujungnya murah kagak. Apa yang terjadi? Petani kelapa sawit, nggak ada yang beli, orang kagak diekspor. Protes lagi. Itu kalau sudah salah, udah susah ngebenerinnya, udah susah, udah hancur, udah susah. Ya Allah, jangan sampai ada kehancuran. Ini celaka ini. Usahakan amanah, tugas yang diamanatkan kepada kita, laksanakan dengan sebaik-baik. Allah firmankan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya menyampaikan amanat, menugaskan amanat ila ahliha, kepada ahli. Kalau urusan amanat dari sesama manusia, hancurnya amanat, hancurnya urusan, sia-sianya amanat itu ada dua. Ada dua yang mengakibatkan
kehancuran dan khianatnya dari amanah. Kehancuran yang pertama, amanah akan sia-sia apabila orang yang mendapatkan amanat itu, orang yang mendapatkan tugas itu tidak melaksanakannya atau khianat. Mampu cuma khianat, bisa cuma tidak amanah, maka hancur juga. Hancur. Ini nugasin ini benar, dia bisa, dia mampu, dia pandai, cuma tidak amanah, tidak jujur, tidak beres, rusak juga urusan. Itu yang pertama tadi, itu urusan amanah hancur, rusak oleh orang pintar. Urusan hancur, rusak oleh orang pintar, karena yang ditugasin orang yang bisa, orang yang mampu, cuma ngerjainnya kagak beres. Gitu. Kalau kata orang Sunda, kalau orang yang gak Sunda ya gak paham kali ya. Jadi budget anggaran itu dibagi 3. Ada jangka pendek, ada anggaran jangka pendek, yang kedua ada anggaran jangka panjang, yang ketiga ada anggaran jangka imah. Kalau berbicara negeri kita ini kaya, negeri kita ini kaya, terus negeri yang kaya ini akan jadi hancur bukan karena tidak makmurnya, tapi tidak amanahnya. Sangat sayang, kekayaan kita banyak, hanya tidak amanah. Kalau tidak amanah, ya hancur. Ini alhamdulillah kita mah, subhanallah. Yang kedua, hancurnya amanah, rusaknya amanah itu adalah dari segi apa? Dari orang yang menugaskannya. Kalau tadi mah dari segi pelakunya, si pelakunya mampu, cuma kagak jujur, jadi rusak amanah. Yang kedua, dari segi apa? Yang nugasinnya. Kalau kita menugaskan suatu urusan, suatu perkara, menugaskan satu pekerjaan bukan kepada ahlinya, bukan kepada bidangnya, maka rusak, hancur. Yang dosa kita, Pak, yang ngasih tugasnya. Terus kata orang nanya sama kita, ini jadi gak beres ini urusan begini. Kata teman lain-lainnya, ya jangan gak mampu ditugasin begitu. Ya terus tahu dia kagak mampu, kagak bisa, kenapa ditugasin? Ya kan keponakannya. Jadi supaya dapat gaji, dapat untung, dikasih proyek, dia kagak bisa ngerjain, hancur, Pak. Ini yang nggak bisa datang. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi, apabila suatu pekerjaan, suatu amanat, tugas diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Bagian ditugasinnya dia, enggak ada yang lain, banyak yang lain. Terus kenapa dia ditugasin? Itu tim suksesnya. Jadinya ya malu. Kenapa ditugasin dia? Itu kan adik dari mertuanya. Itu kalau sudah ada urusan-urusan begitu, akhirnya apa? Menugaskan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka rusak, mudah rusak. Bukan saja sekedar rusak, tapi dapat adab dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu, yang tidak amanah adalah yang memberikan tugasnya. Kemudian juga sesungguhnya kitanya juga kalau ditugaskan kepada kita sesuatu yang kita rasanya tidak mampu, jangan diterima, Pak. Jangan diterima. Pak, saya nggak sanggup begitu. Ya ini lumayan, ini apa? Gaji gede.
udah 75 juta. Itu yang subhanallah. Seharusnya kita kalau tidak mampu jangan menerima. Kalau sudah terima laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Makanya saya sampaikan pada ustaz-ustaz yang muda-muda, ya nanti kalau antum ditakdirkan oleh Allah bisa ceramah dan laku di mana-mana, laku di mana-mana. Hati-hati, ini amanah. Di Baitur Rahman diterima malam minggu. Ada lagi yang minta maulid malam minggu itu juga di Cipetek, Cipetek Jakarta Selatan diterima juga. Akhirnya semalam itu empat dengan tempat yang berjauhan. Baitur Rahman, Cipetek, Jalan Puri Sakti Buntu, sama di Klender. Bagaimanapun juga nggak bakalan bisa. Itu menyia-nyiakan amanat, jadinya dosa. Yang kalau kita sudah hubbud dunia, serakah terhadap dunia, terlalu cinta kepada dunia, maka kita akan dekat kepada khianat. Kalau dunia yang jadi pikiran, kita akan dekat kepada khianat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ujung-ujungnya bisa jadi duit mah didapat, tapi akibatnya jadi masya Allah celaka. Ada yang dipenjara, ada yang ditarik sama polisi, ada yang apa. Bagaimana hidup bisa sakinah mawaddah warahmah? Senyaman-nyamannya hidup adalah bapak-bapak, saudara-saudara. Alhamdulillah, sholat isya bisa berjamaah, sholat subuh ke masjid. Ya, walaupun harta tidak melimpah seperti Pak Haritanu Wijaya, ya, alhamdulillah, nyaman, cucu bisa dipeluk, alhamdulillah, rabbil alamin. Dan nikmati itu, alhamdulillah. Banyak orang pengen jadi orang kaya, banyak yang pengen jadi orang kaya, tapi tidak jadi kaya. Dan banyak orang yang ogah miskin, tapi jadi miskin. Bukan apa? Berarti bukan wilayah kita, bukan domain kita. Domain kita apa? Wilayah kita apa? Kewajiban kita apa? Menerima, menjalani, dan menikmati apa yang ada. Selesai. Menerima, menjalani, menikmati apa yang ada. Alhamdulillah. Pengen jadi orang kaya juga. Untuk jadi orang kaya nggak cukup pengen, nggak cukup usaha. Ada yang maha kaya yang menentukan. Ogah-ogahan jadi orang miskin juga. Buktinya banyak yang jadi orang miskin walaupun ogah-ogahan. Jadi gimana? Kewajiban kita menerima, menjalani, menikmati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah sehingga kita jadi orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Tugas kita sekarang melaksanakan sholat isya berjamaah. La sa'adata illa bil qiyami 'alal wajibi. Tidak ada kebahagiaan kecuali kalau kita sudah menunaikan kewajiban, melaksanakan tugas. Maka apapun tugas di masyarakat yang dibebankan pada kita, kalau kita sudah terima, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang tugas jadi protokol, ada yang tugas jadi konsumsi di masyarakat, jalani. Itu adalah jalan kemuliaan, jalan kemudahan, jalan rizki. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah agama, mari kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah.